banjir. Allah suka kita menggunakan resource kita sehemat-hematnya, sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى إن المتقين في جنات وعيون. صدق الله. Jemaah rahimakumullah, ada satu kata yang sering kita ucapkan ketika kita mengucapkan kata Aceh Singkil. Kata sifat itu yang sering kita ucapkan namanya adalah batuah. Aceh Singkil yang batuah. Kata ini merupakan kata sifat yang menjadi doa dan harapan kita. Semoga Aceh Singkil ini bisa menjadi negeri batuah. Negeri batuah itu negeri seperti apa? Ini menjadi pertanyaan kita semua. Tentunya kita berharap negeri batuah itu adalah di mana seluruh penduduk, seluruh makhluk yang ada di Aceh Singkil ini mempunyai nilai yang positif. Dalam Al-Quran, mungkin kita sering membandingkan ataupun mendefinisikan negeri batuah ini sebagai negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dalam Al-Quran, negeri yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dan Allah Maha Pengampun, mengampuni negeri-negeri ini disebut dalam surat Sabah. Sabah ini merupakan sebuah negeri di Jazirah Arab, tepatnya di Yaman. Pada saat itu karakter daripada negeri tersebut adalah negeri yang sangat subur. Penduduknya beramal salih, sehingga semua yang ada di dalam negeri tersebut adalah negeri yang bertuah dan positif. Bahkan dikatakan dalam sejarah bahwa negeri Sabah itu tidak ada nyamuk, tidak ada kutu, tidak ada penyakit. Bahkan kalau ada orang yang berpenyakit dan berkutu datang ke Sabah, maka keluar dari Sabah dia menjadi sehat. Begitu juga dengan tanahnya yang subur, di mana semua buah-buahan yang ditanam itu lebat buahnya, sehingga ketika dikiaskan juga oleh para ahli sejarah, ketika seseorang datang ke sana dengan membawa keranjang di atas kepalanya, maka selepas daripada kebun yang dilewati itu, keranjangnya itu penuh dengan buah-buahan tanpa dia harus memetik buah-buah tersebut. Demikian gambaran daripada baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur yang dijelaskan dalam surat As-Sabah di Al-Quran kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita sangat menginginkan bahwa negeri Sabah, negeri batuah, negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur itu hadir di negeri kita. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, ini bukanlah tidak mungkin, karena Allah telah menampilkan contoh dalam Al-Quran, dan kita yakini bersama, bahkan meyakini Al-Quran adalah
rukun iman kita, dan itu bisa kita hadirkan kembali di dunia ini, di daerah kita ini, tentunya dengan melakukan sebab-sebab terjadinya negara-negara batuan ini. Banyak sekali ayat Al-Quran yang berbicara tentang bagaimana negeri batuan ini bisa terjadi. Negeri batuan ini terjadi karena fondasi keimanan dan ketakwaan. Ibnu Khaldun, salah satu sosiolog Islam yang terkenal bukan hanya di dunia Islam, bahkan sampai sekarang, sosiolog dunia mengatakan bahwa negara apapun, baik itu negara beriman ataupun negara tidak beriman, ketika dia melaksanakan kebaikan, seluruh penduduknya melaksanakan kebaikan, seluruh pemerintahnya melakukan hal-hal yang positif, maka negeri itu bisa menjadi negeri batuan. Dan itu bisa kita lihat pada contoh di dalam negara-negara yang kita sebut negara-negara maju. Apa saja kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, tentunya kita punya ayat yang sering mungkin kita baca, walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, bahwa seandainya penduduk negeri itu melakukan ataupun beriman dan bertakwa, maka keberkahan akan hadir, diturunkan oleh Allah, dimunculkan oleh Allah, baik itu mau dari langit maupun dari bumi. Begitu juga dengan pemimpin negara-negara batuan ini. Tentunya karakternya adalah karakter amanah dan adil. Allah juga mengatakan bahwa innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Kemudian juga di ayat yang lain Allah mengatakan berlakulah adil, karena adil itu dekat dengan takwa. Jamaah mukmin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Beberapa waktu yang lalu saya beserta kepala Bapeda datang mengunjungi salah satu kedutaan yang negaranya dianggap negara aman, namanya negara Swiss. Nah, kebetulan negara Swiss ini punya program di 3 kabupaten, masuk di Aceh Singkil, Suku Salam, dan Aceh Tenggara. Nah, sampai ke sana bertemu dengan duta besar negara Swiss ini. Kemudian saya melakukan apresiasi terhadap bantuan dan juga apresiasi terhadap negaranya, bahwa negara Swiss merupakan negara dianggap yang paling inovatif di dunia, yang punya pendapatan salah satu tertinggi. Nah, kemudian saya memberikan apresiasi, namun duta besar mengatakan kami begini, kami inovatif, kami sekarang menjadi ekonomi yang paling punya daya saing di dunia karena kami dulunya miskin. Kemudian karena kami miskin, maka kami bekerja keras. Kami sangat berkomitmen dengan kualitas. Kemudian kami berusaha untuk dipercaya, menjadi orang yang terpercaya. Dan juga terakhir, kami orang yang hemat. Jadi 3 hal tersebut yang dikatakan oleh duta besar ini merupakan 3 ciri penyebab daripada mengapa negara Swiss yang paling banyak bukan beragama Islam itu bisa maju. Yang pertama, mungkin kalau kita bicara konteks dulu ketika Swiss itu awal-awalnya bangun, dulu di Eropa itu negaranya banyak negara dan saling berperang. Nah, Swiss itu adalah negara yang di puncak gunung Alpen, tidak ada laut, jadi mereka terkurung
sehingga kondisi alamnya memang di atas gunung dingin, sering ada musim dingin, lebih banyak ada esnya daripada musim panas yang bisa dilakukan cocok tanam dan sebagainya. Nah, sehingga mereka kondisi itu membuat mereka menjadi lebih hebat, kemudian menjadi adil, amanah, dapat dipercaya, serta kemudian mereka komit terhadap hasil kerja yang punya kualitas tinggi. Bapak Ibu sekalian, tiga hal tersebut merupakan perilaku takwa, perilaku yang memang diajarkan oleh Allah dan diinginkan oleh Allah untuk kita bersama. Yang pertama, ketika mereka membuat mereka itu bisa diandalkan, janji mereka ditepati. Makanya Swiss ini dikenal dengan bank yang paling terpercaya. Satu negara yang paling pintar, yang paling dipercaya untuk menyimpan rahasia, termasuk rahasia bank. Dan tentunya kita tahu bahwa salah satu sifat orang beriman merupakan orang yang menepati janji, menjaga amanah. Dalam surat Al-Mu'minun ketika ayatnya dibuka ataupun suratnya dibuka, qad aflahal mu'minun, bahwa beruntunglah orang-orang beriman. Di beberapa ciri disebutkan oleh Allah dan salah satunya adalah walladzina li amanatihim wa ahdihim ra'un, bahwa orang-orang apabila diberi amanah, apabila dia berjanji, maka mereka selalu menepati. Nah, ini salah satu ciri apabila kita lakukan ini, maka akan datang keberkahan kepada negeri kita, apapun negeri, apapun agama penduduk. Yang kedua, mereka adalah hemat. Dalam artian hemat, mereka hanya mengeluarkan uang, sumber daya, anggaran untuk yang penting-penting saja. Ada hal yang menarik ketika terjadi, kembali lagi ke negeri Swiss ini, ketika mereka launching programnya ada di Subuh Salam. Yang hadir pada saat itu adalah kepala SECO maupun Swiss Economic Development Organization, organisasi kerjasama ekonomi Swiss. Pada saat itu saya bertanya, gimana kabar Dubes? Dubes mengatakan, Pak Patrick ini, SECO ini mengatakan, Pak Dubes sangat ingin ke Aceh Singkil, tapi karena Aceh Singkil ini 6 jam dari Medan, maka dia mengurungkannya. Saya kemudian bertanya, di sini ada bandara, jadi Bapak bisa sewa private jet. Nah, langsung dijawab, kami kalau untuk buang-buang duit seperti itu, kami memang. Padahal kalau kita lihat, pendapatan mereka itu jauh di atas pendapatan kita. Tapi begitulah, bahwa kalau ada hal-hal yang tidak terlalu penting, uang mereka yang banyak tidak dilakukan. Saya kira di dalam agama kita juga dilakukan itu. Allah tidak suka orang yang mubazir. Allah suka kita menggunakan resource kita sehemat-hematnya, sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, tentunya yang tadi adalah mereka committed terhadap kualitas. Jadi produk Swiss, pasti tentunya kita tahu, jam Swiss, kemudian produk lain misalnya pisau Swiss, itu adalah produk-produk yang berkualitas. Dan kita tahu bersama, Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Tabrani, innallaha yuhibbu an amila ahadukum amalan an yutqina. Artinya Allah itu menyukai seseorang yang melakukan sesuatu dengan seprofesional mungkin, sebaik-baiknya, dengan kualitas yang baik-baik. Karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita, kalau kita memang ingin daerah kita menjadi daerah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kita lakukan apa-apa yang menjadi ciri-ciri daripada iman dan takwa.
Karena bagian daripada keimanan kita harus yakin negeri ini akan diberkati kalau kita melakukan upaya-upaya keimanan dan upaya-upaya ketakwaan. Dan kalau kita bisa lihat, keimanan dan ketakwaan itu banyak terjadi di negara-negara. Hal ini bukan hanya saya katakan, tapi juga dikatakan oleh salah satu syekh besar Al-Azhar, namanya Muhammad Abduh, ketika dia berkunjung ke konferensi di salah satu negara di Eropa, negara Prancis, di Paris. Beliau mengumam, dan itu gumaman itu ditulis oleh wartawan. Mereka mengatakan, saya melihat tidak ada orang Muslim di sini, tapi saya melihat Islam. Di Mesir pada saat itu, saya melihat banyak Muslim, tapi tidak ada Islam. Bapak Ibu sekalian, karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, marilah kita kembali coba untuk menghidupkan amal-amal iman dan amal-amal Islam, amal-amal takwa, tidak hanya di forum-forum masjid saja, tidak hanya kita menghidupkan safari subuh, tapi juga bagaimana iman dan takwa itu hadir dalam kehadiran kita sebagai apapun profesi kita, sebagai ASN, sebagai anggota dewan, sebagai pejabat, sebagai pedagang, bahkan sebagai rakyat biasa. Menarik tadi ayat yang dikatakan oleh Allah daripada Nisa 54 yang tadi saya baca tadi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Ini ayat ini ditujukan untuk pemerintah. Apabila Allah menyuruh kita untuk menyampaikan amanah kepada ahli, dan juga apabila kita dihadapkan pada putusan, maka putuslah dengan hakim, dengan keadilan. Ayat tersebut disambung dengan ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulul amri minkum. Kemudian Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan taatlah pada pemerintah. Seakan-akan dua ayat ini mengatakan, apabila pemerintah itu, pejabat itu sudah amanah dan adil, maka wajib bagi penduduk itu taat pada pemerintah. Dan ketika ada keduanya ini, insya Allah negeri ini akan menjadi negeri batur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jamaah rahimakumullah, saat ini pemerintah Aceh Singkil sedang menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan juga rencana tata ruang wilayah. Ini merupakan kesempatan bagi kita bagaimana kita bisa membentuk secara perencanaan, secara kebijakan, membentuk Aceh Singkil ini menjadi daerah ataupun wilayah Kabupaten Batuah
ataupun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana prinsip-prinsip keimanan tadi, prinsip-prinsip ketakwaan tadi bisa masuk dalam seluruh kebijakan yang ada di semua sektor pembangunan. Amanah misalnya, bagaimana kita bisa memastikan amanah itu sampai pada berhak, pada hal yang berhak. Perlu kita ikat dengan regulasi, perlu kita ikat bahwa penerima bantuan itu harus dengan kriteria yang jelas, bukan hanya semaunya kita karena kita punya kedekatan dan lain sebagainya. Ini bagian daripada bagaimana kita bisa menjalankan amanah kepada orang yang berhak dengan kriteria. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kepada jamaah untuk terus berpartisipasi, terus melakukan tausiah, nasihat menasihati kepada pemimpin kita. Kita doakan pemimpin kita ini bisa amanah dan adil, dan karena partisipasi kita yang baik, karena tausiah kita yang baik, karena pemimpin kita adil dan amanah, maka insyaallah negeri Madinah Aceh Singkil baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu akan menjadi sebuah keniscayaan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.